Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyul azim, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah Isya dan Tarwi yang insya Allah kita doakan semua berada dalam naungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita telah berada di malam ke-8. Maknanya bahwa kita telah melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa kita selama 7 hari. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tentu kita di mana-mana di setiap masjid sebelum tarawih kita melaksanakan tausiah, paling tidak ada tambahan ilmu atau tambahan pengetahuan tentang keislaman dan tentu aktivitas kita. Hari ini saya diberi amanah berbicara tentang komitmen terkait dengan integritas keislaman kita. Tentu karena saya sudah terbiasa menyampaikan tentang halal, maka ini yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu terkait dengan betapa pentingnya memperhatikan makanan. Makanan ini termaktub banyak sekali dalam Al-Quran, dan kita juga berpuasa ini terkait dengan makanan. Oleh sebab itu dalam surah Abasa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita satu ayat yang sangat pendek tapi bermakna panjang. Ya, Allah Subhanahu berfirman dalam surah 20 Abasa ayat 24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'ami. Ya, singkat sekali ini ya. Kata falyanzur ini bermakna adalah unzur fil amr, kalimat perintah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada orang beriman, khususnya kita orang-orang muslim, ila ta'ami, untuk memperhatikan makanan kita. Sebab makanan ini mempengaruhi aktivitas kita, termasuk mempengaruhi karakter kita. Khususnya orang-orang beriman, makanan ini ada kaitan dengan keberimanan kita. Di mana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 88. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Dan makanlah apa-apa yang Allah telah rezekikan padamu dengan syarat ketentuan halalan thayyibah. Apakah yang dimaksud halal? Adalah diizinkan, dibolehkan. Silahkan selagi itu dikatakan halal. Tapi ada kalimat berikutnya thayyibah. Ya, kata thayyiban atau thayyib ini artinya bahasa Arabnya artinya baik. Tetapi dalam kajian food science yang dimaksud thayyib sini adalah makanan yang bergizi, makanan yang berkualitas. Jadi anak-anak kita ini termasuk keluarga kita harus diberikan asupan makanan yang halal dan thayyib. Ya, sebab ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam kajian disertasi saya, karena saya menyinggung juga tentang Al-Quran dan hadis, ya, di Kuala Lumpur itu ada 30 tempat kata halal dalam Al-Quran. Silakan bisa dicek dalam apa yang disebut dengan digital Quran. Ya, ketika kita menulis kata halal maka muncul 30, bukan 30 ayat. Tentu satu tempat mungkin ada 2-3 ayat ya, tetapi secara umum kata halal itu ada 30. Nah, diantaranya yang tadi kita sebutkan. Ya, ketika dikatakan halalan thayyibah, kemudian dilanjutkan wattaqullaha. Bertakwalah kepada Allah, alladzi di mana antum kalian bihi padanya mukminun beriman. Jadi di sini ada hubungan antara makanan dan keberimanan. Jamaah taruh yang berbahagia, tidak mungkin kita yang berpuasa aktif di masjid tapi kita minum bir. Tidak mungkin, ya kan? Atau tidak mungkin orang yang kemudian rajin salat malam, rajin ke masjid, kemudian makan makanan haram. Katakanlah makan babi.
Itu tidak mungkin. Ya, tentu jauh. Inilah sebabnya orang beriman adalah kaitan dengan keberimannya itu. Nah, tentu kita akan lihat bahwa ternyata makanan ini sangat erat kaitannya dengan diijabahnya doa kita. Kalau ada makanan yang haram dalam tubuh kita, maka doa kita tidak diijabah, salat kita tidak diterima. Oleh sebab itu perlu muhasabah. Saya dan kita semua, mungkin ada doa yang belum dikabulkan. Ya, bukan berarti dalam tubuh kita ada haram. Bisa saja iya, bisa tidak. Tapi membutuhkan yang namanya diijabah doa itu adalah kepantasan. Ya, apakah kita pantas mendapatkan doa itu? Mungkin kita akan berdoa, ya Allah kasih saya rezeki banyak. Belum tentu kita bisa selamat kalau Allah kasih kita rezeki banyak. Ya, mungkin akhirnya kita berbuat maksiat dengan rezeki itu. Kita tidak jadi orang syukur, ya kan begitu. Ya, jadi kita minta kepantasan. Ya, kepantasan dalam doa-doa kita. Kemudian makanan juga rupanya ada kaitan dengan karakter. Ada satu hal yang perlu kita jadi muhasabah di keluarga kita masing-masing, tentu ini perlu menjadi perhatian. Apa itu? Ketika kita memperhatikan masalah makanan ini, kita perhatikan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita misalnya disuruh dia membantah, ya, disuruh tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh bapak dan ibunya misalnya, maka kita mesti muhasabah. Kemungkinan ada makanan yang salah masuk di rumah kita ini, atau dia makan salah di luar, ya. Ya, makanya ini perlu menjadi perhatian kita semua dalam kaitan dengan itu. Nah, jemaah sekalian, itu kaitan dengan orang beriman. Ternyata Al-Quran juga atau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada manusia seluruhnya. Ya, bahwa manusia juga ini tentu walaupun dia kafir, dia beriman, ya, dan sebagainya, dia tetap juga makan, namanya manusia. Maka Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Maknanya bahwa hai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa yang dari bumi. Maknanya bahwa makanan kita dari bumi, dan kalau kita meninggal kembali ke bumi. Ya kan begitu. Kemudian dikatakan sini syarat ketentuannya halalan thayyibah, kembali lagi kata itu, ya, halalan thayyibah. Nah, disinilah pentingnya memang komitmen kita. Ibu-ibu di belakang perhatian kepada anak-anak kita, karena ibu-ibu ini garda terdepan dalam menyiapkan makanan di rumah kita masing-masing, ya kan? Nah, jangan sampai kita lalai. Misalnya sekarang ini makanan yang dikemas itu artinya produk teknologi, ya, produk teknologi. Yang dikemas itu misalnya di botol kaca, di kaleng, atau di plastik, ya. Ini membutuhkan perhatian. Kalau tidak ada label halalnya, jangan coba-coba untuk membeli. Apalagi serangan produk dari luar negeri, dari Korea, Cina, Jepang, dan Amerika. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kalau es krim atau permen, ya, atau kosmetik yang ada itu ternyata mengandung kontaminasi barang haram, ya. Dan dengan kajian yang intensif melalui kajian-kajian laboratorium, kita tahu bahwa produk ini mengandung atau terkontaminasi dengan produk-produk haram itu sendiri, ya. Maka kita lihat di sini perhatian dalam surah Al-Baqarah ayat 168 ini dilanjutkan ayatnya dengan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti al-khutuwatis syaitan. Apa itu al-khutuwat? Jamak, langkah-langkah. Nah, kita bisa terjemahkan langkah-langkah ini dengan program-program setan, event-event setan, acara-acara setan. Ya. Karena apa? Innahu, sesungguhnya program-program setan, acara-acara setan, ya, event-event setan itu adalah lakum, bagimu, aduwwum mubin, musuh kita yang nyata. Jadi memang kita orang beriman ini insya Allah mesti senantiasa memproklamirkan bahwa kita selalu memusuhi setan. Dan dia pasti juga memusuhi kita. Jadi sesama manusia kita ini tidak perlu bermusuhan. Ya, karena apa? Ya, bukan musuh kita manusia. Musuh kita adalah setan yang telah menggelincirkan orang tua kita Adam dan Hawa. Maka mesti kita komitmen di Ramadan ini, ya, untuk kembali ke sorga istilahnya. Ya, untuk kemudian kita husnul khatimah dan tentu dengan melalui aktivitas yang baik selama di dunia ini.
Nah, jamaah sekalian, dari ayat 168 di surah Al-Baqarah itu berkelindan di di ayat 169, 170 sampai 173. Di ayat 173 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal hinsir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Ya. Ini ayat ini mengklasifikasi apa saja yang diharamkan dalam agama kita. Ya, di ayat ini dijelaskan cuma 4. Tentu di ayat lain di surah Al-Maidah ayat 90 dijelaskan tentang khamar. Nah, mari kita lihat Bapak dan Saudara sekalian, para ibu-ibu, ya jamaah Isya dan Tarwih, apa yang diharamkan itu yang pertama adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagimu 1, bangkai. Yang kedua adalah darah. Yang ketiga adalah daging babi, tentu babinya sendiri. Yang keempat binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Ya, yang kelima khamar. Ya. Jadi the only 5 point, hanya ada 5, hanya ada 5 dalam agama kita yang diharamkan. Jauh lebih banyak yang dihalalkan. Ya begitu ya. Jadi ini yang kita mesti perhatikan. Nah, bagaimana prakteknya dalam kekinian kita, faktanya di lapangan. Terlalu banyak yang perlu kita hati-hati. Seperti penyembelihan ini ya. Ya penyembelihan sapi, kambing dan ayam ya, kita selalu makan ayam kan. Iya, ayam ini dalam prakteknya banyak yang kita lihat dipotong belum mati sudah dicelupkan ke air panas ya. Jadi dia mati bukan karena potongannya tapi karena air panas ya, untuk menguliti kulitnya. Yang benar adalah ketika dipotong, disembelih, biarkan dia mati dulu. Mati betul ya. Kalau dalam bahasa peternakannya, kalau ada orang peternak ada namanya postmortem ya. Jadi setelah dia mati itu ya, baru kemudian dicelup. Ini tidak, belum mati dicelup ya. Kemudian saya sarankan bagaimana peranan masjid dalam hal ini untuk terkait dengan kurban kita. Memang kita butuhkan juleha Pak. Jadi pengurus masjid ini mesti siapkan di masjid kita ini tenaga juleha, juru sembelih halal ya. Bukan zuleha tetangga kita itu ya, bukan ya, juleha ya, juru sembelih halal. Karena apa? Dalam banyak hal kita lihat prakteknya ketika dipotong belum mati ini sudah dipotong belum mati ini sapi, sudah dipotong kakinya. Jadi betul-betul memang mesti mati. Tandanya mati sapi itu apa? Dilihat matanya, dilihat kulitnya, apakah dia masih bergetar, atau yang sensitif adalah dilihat ekornya. Kalau ekornya masih goyang berarti masih hidup itu. Ya, nanti betul-betul mati baru dipotong kakinya. Kenapa mereka cepat biasa potong kakinya? Karena maunya dia cepat-cepat, banyak ordernya, order sana, order sini, order saya kan begitu, dia cepat. Jadi memang mesti, apalagi ini kurban Pak, ini perlu sekali. Ibu-ibu hati-hati kosmetik, ya. Sekarang banyak itu beredar kosmetik mengandung merkuri, itu tidak thayyib, atau bahkan mengandung barang haram seperti air ketuban, ya air ketuban. Nggak tahu juga ini ahli kosmetik pintar sekali. Ternyata dia ambil air ketuban ini karena kenapa? Bayi itu kan berenang-berenang di dalam rahim ibu ya. Ketika keluar itu pipinya halus sekali kan. Coba lihat kalau ada yang punya anak bayi, halus itu. Kita suka cium-cium gitu kan? Ya, ya, halus sekali. Ya, nah itu yang digunakan. Ya, jadi ibu-ibu yang mau wajahnya cingklong ya, kinclong ya, gitu kan? Ya, ya itu biasanya mau suka pakai gitu, itu hati-hati. Termasuk ibu-ibu kalau pergi tarwih biasanya kan mungkin make up sedikit ya. Pakai kuas. Ini kuas hati-hati, bulu bisa jadi bulu babi. Iya, begitu. Apalagi ada praktek di masyarakat ini misalnya jagung bakar, goreng-gorengan ya. Kemudian martabak manis, apa itu istilahnya? Terambulan. Itu kan pakai kuas itu, ya, kuas ya. Nah, ini dikuasi, ini repot juga ini, ya. Bagaimana kalau sudah terkontaminasi dengan najis ini makanan yang kita mau makan? Ya, tentu ini najis, tidak boleh dimakan, haram. Tapi dia bisa dimakan, kemudian kita hilangkan najisnya. Fikih kita mengajarkan kalau menghilangkan najis dengan memberikan dia siraman air, ya kan begitu, ya kan? Dan diantaranya dikasih sabun dan tanah kan gitu, ya. Nah, bagaimana kalau terambulan ini dikasih begitu? Ya, dan dicampur tanah, ya kan repot itu kan misalnya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ini banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Belum lagi kita perhatikan
yang terkontaminasi, misalnya semua bahannya halal, bahan penolong, bahan tambahan, bahan baku, tapi ujung-ujung pakai piring porselin made in China, ya, kemudian dari tulang babi. Itu porselin campurannya tulang babi, Pak. Ya, tulang babi bisa saja kalau dari China. Makanya ibu-ibu kalau beli porselin perhatikan pantatnya. Ya, pantatnya diperhatikan karena pernah itu ditemukan, kami pernah menemukan made in China terus pork content, mengandung PORK. PORK itu artinya babi. Ya, begitu. Banyak kasus-kasus itu yang terjadi. Jadi berbagai hal yang perlu kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah yang perlu terkait dengan itu sehingga kita mesti berhati-hati. Sesungguhnya produk-produk yang kontaminasi babi ini banyak sekali, ya, banyak sekali dan perlu menjadi perhatian. Nah, termasuk jajanan takjil kita ini, ya, sebenarnya kami di Halal Center ini, di Halal Center UMI ingin beberapa tempat kita ingin survei sekaligus memberikan edukasi. Apa itu? Takjil ini 3 hal yang perlu diamati. Pertama, dia bisa saja dia pakai pengawet, ya, pengawet. Tapi yang paling 2 ini yang paling hampir pasti barangkali ada. Apa itu? Pewarna dan pemanis. Ya. Pemanis ini sedikit saya gula si Bito dikasih, ya itu sudah manis sekali karena kalau dia beli gula rugi dia, kan begitu. Nah, ini yang kalau kita konsumsi, Pak, bisa rusak tubuh kita, ya, penyakit macam-macam masuk ke tubuh karena itu. Makanya kaitan puasa memang ini terjadi yang namanya detoksifikasi, ya. Mungkin awal-awal puasa kita ingin agak susah, tapi insya Allah di hari ke-20 sebenarnya sudah mulai stabil, ya, sudah rasanya enak, ya. Jadi minta maaf bapak-bapak yang misalnya lingkar perutnya lebih dari 90 cm itu sudah menyusut, ya gitu kan batasnya 90 cm, jadi bisa kita ukur, ya, jangan sampai sudah ada yang hamil 3 bulan 4 bulan gitu kan. Ini dibutuhkan itu supaya kita ini puasa memang lebih ramping, ya, lebih enak sujud. Kalau kita nambah saja berat badan itu sujud susah, jadi kita bisa menjadi indikator itu, melihat itu. Oleh sebab itu perintah makanan ini terkait dengan halal dan thayyib sangat penting diperhatikan, ya, terkait dengan apalagi di negara kita ini sudah ada undang-undangnya. Ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Ini tahun ke-11, Undang-Undang JPH namanya. Ya, termasuk Undang-Undang juga Nomor 39 tahun 2021. Ya, ini saya hafal ini. Ya, walaupun saya bukan orang hukum tapi saya hafal. Bahkan isinya undang-undang tentang bagaimana produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal itu di pasal 4. Ya, jadi kita mesti tahu dan ini tidak berarti orang non muslim tidak boleh makan babi, silakan, tidak dilarang. Ya, kita juga orang muslim kalau mau makan babi boleh, ya, dengan catatan tidak ada makanan lain, ya kan, darurat namanya kan. Ya, ada orang bertanya bagaimana sekarang ini makanan-makanan banyak, ya, yang kita mesti hati-hati, ya, terus termasuk obat. Misalnya obat ini mengandung khamar, mengandung alkohol, karena semua khamar itu pasti alkohol. Tapi tidak semua alkohol khamar. Buktinya ketika kita disuntik, itu kan ada alkoholnya itu kan? Ya, itu tidak haram, ya kan begitu. Ya, justru kalau kita makan durian banyak itu kan mengandung alkohol dan tidak bagi-bagi, itu haram itu. Ya, kan tidak haram artinya dilarang, mestinya kan dibagi, toh? Ya, apalagi kalau bukan satu biji begini, satu buah gitu kan? Wah, itu sudah bisa menyebabkan terkontaminasi diri kita dengan barang haram itu. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, saya kira ini saja jadi pesan-pesan dari ceramah malam ke-8 ini, bagaimana kita peduli dan hati-hati, ada edukasi dan sosialisasi di rumah kita masing-masing. Coba dicek produk-produk yang masuk, baik kosmetik kita, sabun, ya, sepatu kita, ya, ya, kemudian susu bisa ada tambahannya gelatin gitu kan, ya, ada gelatin, ada ada di situ campuran kalsium, ya, kalsium misalnya. Jadi ini saya nggak tahu betapa hebatnya babi ini, ya, di mana-mana manfaat, sehingga ada yang bertanya kenapa ini babi diharamkan, kan Allah yang ciptakan, kan bisa begitu kan. Nah, jawabannya dalam Al-Quran juga, apa itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingin diketahui dari kita siapa yang paling baik amalnya. Persis sama ketika orang Yahudi dilarang untuk berbisnis, hanya beribadah di hari Sabtu. Kan Yahudi itu hari kebesarannya adalah hari Sabtu. Orang Nasrani kebesarannya hari Ahad. Ya, dia bilang Minggu. Jadi jangan coba-coba kita bilang Minggu.
Sebab itu Domingus, ya kan? Kalau kita hari Jumat seperti hari tadi kan. Nah, Yahudi tapi pintar karena otak Yahudi itu ya namanya otak Yahudi. Hari Sabtu ternyata ikan banyak naik. Tapi dia tidak memang lakukan penangkapan ikan, tapi dia pasang jaringnya di hari Jumat. Iya. Jadi begitu masuk hari Sabtu dia beribadah, hari Ahad dia sudah ambil, dia panen. Ya, padahal dilarang untuk begitu. Ya, jadi ini akal-akalnya memang hebat ya orang Yahudi. Makanya sampai sekarang dia bisa mengakali orang-orang Palestina di sana. Ala kulli hal Bapak Ibu, inilah barangkali mudah-mudahan saya sebenarnya datar-datar aja, ini masih banyak mau dijelaskan, tetapi paling tidak kita awas dengan diri kita sehingga apa yang kita lakukan ibadah ini diterima Allah, terbebas kita dari kontaminasi barang haram. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma rabbana hamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.